Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Eh, kita kembali menyajikan materi-materi atau tutorial-tutorial tentang beberapa aplikasi yang paling sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu diantaranya program Microsoft Office. Namun kali ini yang akan kita bahas adalah program Microsoft Office Word. Dan yang kita bahas yaitu tentang bagaimana cara membuat kolom. Nah, yang pertama tentang cara membuat kolom yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman pahami adalah tips untuk menghindari kesulitan nanti pada saat pengeditan kolom, pada saat pembuatan kolom juga, teman-teman kami sarankan sebaiknya ketik terlebih dahulu yang akan kita jadikan kolom. Ya, meskipun sebenarnya bisa kita buat kolom dulu, kemudian baru kita ketik bisa. Namun itu khawatirnya nanti kalau teman-teman belum mahir dalam program Microsoft Office Word ini, teman-teman akan kesulitan dalam mengeditnya, dalam merapikan ketikan tersebut. Jadi sebaiknya ketik terlebih dahulu teks yang akan kita jadikan kolom, baru selanjutnya jadikan kolom. Dan seperti halnya yang kami contohkan sekarang, teman-teman udah bisa lihat pada layar monitor teman-teman, di mana kami sudah menyediakan beberapa paragraf ketikan, ya, mulai dari judulnya kami buat 2 baris, kami bagi jadi 2 baris. Kemudian ada pada pertengahan Juli lalu di Seoul, Korea Selatan berlangsung penandatanganan naskah kerjasama antara Intel dan KT. Nah, ini adalah intro dari berita yang akan kami tulis di bawah. Kemudian kerjasama ini meliputi, nah inilah isi dari paragraf yang akan kita jadikan kolom, yaitu terdiri dari kerjasama ini meliputi sampai ke mobile WiMAX. Jadi ada 4 paragraf. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cara membuat kolom adalah terlebih dahulu di blok paragraf yang akan dijadikan kolom. Di blok paragraf yang akan dijadikan kolom, kemudian pilih page layout, menu page layout, kemudian pilih columns. Columns. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa buah pilihan. Yang pertama adalah one, kemudian adalah two, dan three. Selanjutnya adalah left, kemudian ada right. Nah, namun bagi teman-teman eh, yang ingin mengedit atau yang ingin lebih leluasa dalam membuat kolom atau dihadapkan pada menu-menu yang lain, pada pengaturan-pengaturan yang lain, sebaiknya teman-teman memilih more column. Ya, meskipun dengan cara instannya sudah ada. Yang pertama adalah one, yang kedua adalah two, yang ketiga adalah three. Nah, eh, kita lihat ke apa saja yang ada pada more column. Ya, sama seperti tampilan yang tadi, ada one, ada two, dan three, ada left dan right. Perbedaannya masing-masing adalah one untuk satu kolom, atau ini juga bisa digunakan untuk merubah paragraf yang sudah terlanjur kita buat jadi kolom, baik itu kolomnya 2 pada two atau three, 3 kolom, kita kembalikan ke yang tanpa kolom atau hanya satu kolom, yaitu pilih one. Kemudian left dan right. Left adalah kolom kirinya lebih kecil dibanding kolom kanan. Sebaliknya dengan right, kolom kirinya lebih besar dibanding kolom kanan. Kemudian ada number of column. Number of column adalah mengatur jumlah dari kolom. Kalau tadinya ada two, ada three, kita juga bisa rubah angka ini menjadi 3, 4, 5, 6, 7 atau berapa yang kita inginkan. Ya. Selanjutnya ada line between. Line between adalah untuk mengatur atau untuk mengaktifkan garis pemisah antar kolom. Jadi line between adalah mengaktifkan atau menghilangkan kembali garis pemisah antar kolom. Kemudian ada width di bawah. Kolom yang pertama ada width, ada nanti kolom yang kedua kalau kita pilih two, ada kolom ketiga kalau kita pilih three. Kemudian width adalah untuk mengatur lebar kolom yang aktif. Kalau yang pertama adalah berarti mengatur lebar kolom yang kiri yang pertama. Nah, dengan melebarnya kolom yang kiri, otomatis kolom keduanya nanti akan melebar dengan akan berkurang dengan sendirinya. Ya, begitupun dengan kalau yang kita atur kolom kedua, maka kolom yang pertama akan berkurang dengan otomatis. Spacing
adalah mengatur jarak antar kolom. Spacing adalah mengatur jarak antar kolom. Nah, kemudian setelah kita pilih misalnya tuh, kita aktifkan line between, kita rubah spacing atau jarak antar kolom menjadi 0,7 misalnya, kemudian kita klik OK. Nah, kelemahan di sini teman-teman bisa lihat seluruh ketikan kita tadi yang 4 baris, yang 4 paragraf tadi akan membujur ke bawah, lurus ke bawah menjadi satu kolom. Di mana kesalahannya? Kita undo teman-teman, kita Ctrl Z. Di mana kesalahannya? Kesalahannya adalah pada paragraf terakhir. Ya, pada paragraf terakhir. Jika di akhir paragraf terakhir tidak di enter, tidak kita enter satu kali, maka jadinya seperti tadi. Jadinya seperti tadi. Seluruh paragraf akan dijadikan sampai satu kolom, sampai satu kolom itu penuh ke bawah, kemudian baru pindah nanti ke kolom yang kedua. Nah, kalau teman-teman ingin langsung menjadikan yang 3 paragraf ini menjadi 3 kolom, maka sebaiknya di akhir paragraf, di paragraf terakhir, ini harus tekan enter satu kali. Dan hati-hati, pada saat memblok, teman-teman harus pas seperti ini. Jangan sampai ngebloknya lebih seperti ini. Kalau lebih seperti ini, di mana pada baris yang terakhir juga tetap diblok, akan sama seperti yang tadi terjadi. Ya, semuanya hanya terdiri dari satu kolom. Jadi sekali lagi cara membloknya harus pas, keempat kolomnya di blok. Kemudian baru kita pilih columns, kita pilih border columns, kita pilih 3 kolom. Kemudian kita aktifkan line between untuk mengaktifkan garis antar kolom. Kita atur spacing menjadi 0,7. Ya, kita atur jarak antar paragraf menjadi 0,7, maka dengan sendirinya masing-masing kolom akan melebar. Kemudian klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat paragraf yang kita blok tadi tidak lagi satu kolom, ya tidak lagi satu kolom, sudah terbagi menjadi 3 kolom. Nah, kemudian teman-teman juga bisa membatasi. Teman-teman juga bisa membatasi batas kolom. Misalnya contoh saja, kolom yang pertama kita batasi akhirnya hanya sampai Ymax. Ya, Ymax tutup kurung titik. Kemudian kerjasama ini kita akan pindahkan ke kolom yang kedua. Cara memindahkan ini ke kolom yang kedua, caranya adalah menekan Ctrl Shift Enter. Untuk memindahkan paragraf ini, memindahkan kerjasama ini ke kanan, ke kolom yang tengah, caranya adalah tekan Ctrl Shift Enter. Nah, teman-teman bisa lihat, paragraf yang pertama sudah kita batasi cukup sampai dengan Ymax tutup kurung titik. Paragraf selanjutnya pindah ke kolom yang kedua. Kemudian kolom yang kedua juga kita batasi hanya sampai Ybrow titik. Hanya sampai Ybrow titik. Layanan Ybrow ini dipindahkan ke kolom yang ketiga. Sama halnya dengan yang tadi, tekan Ctrl Shift Enter. Baik teman-teman bisa lihat perubahan yang terjadi. Maka di sini teman-teman kita dapat menyimpulkan yang pertama adalah sebaiknya paragraf yang akan dijadikan kolom kita ketik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, di akhir paragraf terakhir harus ditekan enter. Itu yang kedua, di akhir paragraf yang terakhir harus ditekan enter. Kemudian yang ketiga dalam memblok jangan lebih, ya. Daerah bloknya jangan lebih dari paragraf yang akan kita format menjadi kolom. Karena kalau kelebihan sehingga daerah bloknya juga memasukkan baris terakhir, maka akan terjadi hal yang sama, yaitu semuanya dirubah menjadi satu kolom. Itulah langkah-langkah cara membuat paragraf menjadi kolom. Kemudian satu buah lagi yang akan kami berikan trik kepada teman-teman, yaitu tentang drop cap. Drop cap yaitu berubah huruf awal pada paragraf menjadi huruf lebih besar. Saya beri contoh, misalnya contoh paragraf yang ini. Paragraf yang ini saya akan rubah huruf K-nya menjadi lebih besar dibanding yang lain. Yang pertama yaitu kita tempatkan kursor pada kerjasama, kemudian kita pilih menu insert, selanjutnya kita pilih drop cap. Jadi yang pertama yaitu tempatkan kursor pada awal paragraf ini yang akan kita rubah jadi besar. Selanjutnya adalah klik insert dan pilih drop cap. Pada tampilan
akan terdiri dari dua pilihan. Tiga pilihan, yang pertama adalah non, kemudian drop it, dan in margin. Ada non, ada drop it, dan in margin. Perbedaannya, kalau drop it adalah huruf pertama lebih besar dibanding huruf yang lain, namun tidak mempengaruhi paragraf-paragraf yang lain. Lain halnya kalau dengan pilihan in margin. In margin, perbedaannya adalah in margin akan mempengaruhi paragraf-paragraf yang lain. Kalau huruf K-nya lebih besar dan akan pindah keluar dari margin, maka paragraf-paragraf yang lain akan tetap berada di dalam batas margin. Jadi hanya huruf awal yang pindah keluar dari batas margin. Seperti ini tampilannya. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman masih ragu dengan penjelasan kami, silakan tulis komen di bawah. Silakan ajukan pertanyaan pada komen. Insya Allah kami akan berikan jawaban secepatnya. Terima kasih atas kunjungan dan perhatiannya. Kemudian jangan lupa diklik subscribe. Ya, jika berkenan klik subscribe. Kemudian jika merasa video-video kami ini bermanfaat, silakan di-share dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Kemudian jangan lupa klik lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru kami. Demikian pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.